Ketika Rocksteady mengumumkan Suicide Squad, Kill the Justice League, ekspektasi publik langsung melonjak tinggi. Hal ini wajar, karena ini adalah studio yang sebelumnya cukup berhasil dalam menggarap game superhero DC Universe lewat seri Batman Arkham Knight. Bukan hanya soal gameplay, tapi juga cara mereka membangun dunia, narasi, dan identitas yang kuat. Maka ketika Suicide Squad akhirnya rilis, pertanyaan besarnya bukan kenapa game ini jelek, tapi kenapa game ini terasa tidak seperti Rocksteady? Mari kita bahas. Secara teknis, Suicide Squad bukan game yang benar-benar rusak. Visualnya solid dan performanya cukup stabil. Masalahnya justru ada di fondasi desain gamenya. Rocksteady yang dulu dikenal lewat pengalaman single player yang imersif, kini masuk ke ranah live service shooter yang menuntut repetisi, grinding, dan engagement jangka panjang. Perubahan arah ini terasa terlalu drastis, bukan sebagai evolusi, tapi sebagai kompromi terhadap tren pasar. Gameplay Suicide Squad berpusat pada traversal cepat dan tembak-menembak yang intens. Di atas kertas, ini terdengar menarik. Namun dalam praktiknya, misinya sangat terasa repetitif. Objektifnya berulang, variasi musuh yang terbatas, dan level desain yang seragam membuat pengalaman bermain kehilangan sense of progression. Pemain tidak merasa sedang menaklukkan tantangan baru, melainkan mengulang pola yang sama dengan angka damage yang berbeda. Masalah lain muncul dari identitas karakternya. Suicide Squad seharusnya kuat dari sisi karakter dan interaksi, tapi desain live service membuat narasi terasa terfragmentasi. Cerita tidak lagi menjadi walkthrough yang utuh, melainkan potongan-potongan konten yang disebar lewat update. Akibatnya, kekuatan storytelling Rocksteady yang dulu jadi ciri khas justru tenggelam di balik sistem seasonal dan roadmap konten. Di sisi lain, game ini juga gagal menemukan audiens yang tepat. Fans lama Rocksteady berharap pengalaman sinematik dan fokus cerita seperti Arkham, sementara pemain live service tidak melihat diferensiasi yang cukup kuat dibanding game lain di genre serupa. Suicide Squad berada di posisi sulit, tidak sepenuhnya memuaskan kedua kelompok tersebut. Ini membuat retention pemain menurun dengan cepat, sebuah masalah besar untuk game yang bergantung pada model live service. Jika ditarik lebih luas, Suicide Squad mencerminkan masalah yang sering terjadi di industri game modern. Ketika studio dengan identitas kuat dipaksa mengikuti tren, hasilnya seringkali kehilangan arah. Bukan karena developer tidak mampu, tapi karena visi kreatif harus berbagi ruang dengan target engagement, monetisasi, dan ekspektasi investor. Dalam kasus ini, Rocksteady terasa seperti studio yang mengerjakan game yang bukan berasal dari DNA mereka sendiri. Hal lain yang jarang dibahas adalah bagaimana keputusan desain ini juga berdampak pada persepsi jangka panjang terhadap brand Rocksteady sendiri. Studio yang sebelumnya dikenal sebagai spesialis pengalaman single player, kini mulai dianggap buruk karena kegagalan live service. Ini bukan masalah kecil, karena kepercayaan audiens dibangun selama bertahun-tahun, tapi bisa goyah hanya lewat satu proyek yang gagal. Dalam industri game, reputasi studio seringkali sama pentingnya dengan kualitas satu judul game, dan Suicide Squad menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar developernya dari keputusan yang melenceng dari identitas awal. Pada akhirnya, Suicide Squad, Kill the Justice League bukan sekadar cerita tentang satu game yang gagal memenuhi ekspektasi. Ini adalah contoh bagaimana keputusan desain dan arah bisnis bisa memengaruhi identitas sebuah studio. Game ini mengingatkan kita bahwa mengikuti tren tidak selalu berarti relevan, dan bahwa kekuatan terbesar sebuah studio seringkali justru ada pada apa yang membuat mereka berbeda sejak awal.